Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bung Wira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan filter, kemudian filter ya. Kemudian bagaimana caranya nomornya itu tidak berhamburan ya. Nah, langsung saja sih nih saya akan menunjukkan caranya. Bagaimana caranya untuk melakukan filter. Pertama, kalian harus blok dulu dari nomor sampai status ya. Nah, itu blok dulu sampai status. Kemudian pilih sort and filter. Kemudian pilih filter. Nah, di sini sudah bisa melakukan filter sesuai keinginan ya. Kita coba kelas, misalnya saya mau menampilkan hanya untuk kelas 12. Oke. Ya, nah di sini kita lihat ada 4 yang kelas 12. Oke. Jika untuk mengembalikan kita tinggal clear filter. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian saya ingin melakukan IPA, yang IPA aja ya kita filter ya. Nah, seperti itu ya. Cara melakukan filter sangat mudah sekali kalau kita paham caranya. Nah, saya ingin melihat kalau misalnya yang tidak lulus siapa aja. Oh, ternyata ada 2, Balmond dan Akai. Nah, masalah akan muncul ketika kita melakukan filter seperti ini ya, dimana nomornya tidak berurutan. Nah, ini nomornya ada 2, ada 10. Nah, kan jadi bingung. Ini nomor berapa sebenarnya? Nah, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya supaya ketika kita filter itu nomornya tetap berurutan. Jadi lebih bagus ya. Nah, seperti ini kan urutan. Nah, ini masih manual ya. Ini 1 2 3 4 5 6-nya. Ya, sangat manual sekali. Di sini kita akan melakukan sedikit rumus agak rumit ya. Penggabungan antara rumus if dan subtotal, di mana kedua fungsi ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Oke, langsung saja kita coba. Sama dengan if buka kurung, kita pilih B4 ya, B4 ya. Oke, kita pilih B4. Kemudian titik koma. Maaf, bukan titik koma, tapi sama dengan tanda petik 2 kali. Nah, ini menandakan bahwa jika B4 itu kosong, maka titik koma kosong. Ya, tampilkan kosong. Tapi jika tidak, maka titik koma ya. Nah, di sini kita akan menggunakan subtotal ya. Ya, subtotal. Kemudian buka kurung. Nah, di sini ada pilihan, ada 1 sampai berapa ya? Lumayan ini, sampai berapa, seratusan ya. Nah, kode-kode ini kita pilih yang kaunta, yaitu 3. Kalau misalnya sudah paham, langsung aja buka kurung 3 gitu aja. Titik koma. Nah, kita pilih lagi yang B4 tadi. Kemudian titik 2. Kita pilih titik 2. Titik 2 ya. Oke, titik 2. Nah, kemudian kita pilih yang B4 lagi. Oke, nah di sini sudah bagus ya, ini rumusnya sebenarnya sudah betul rumusnya. Nah, saya jelaskan lagi ya nih, if jika B4 sama dengan kosong, maka tampilkan kosong. Maksudnya nggak ada apa-apa. Nah, jika ada, maka masuk ke rumus subtotal ya. Oke, jika nah seperti itu ya, kosong misalnya namanya itu saya hapus, maka dia nomornya akan jadi kosong, tidak ada. Nah, itulah fungsi if-nya itu. Kemudian subtotalnya yaitu berfungsi untuk menomori nomor yang menampilkan nomor yang ada di menampilkan nomor gitu aja ya. Oke. Nah, di sini kita perlu benahi, di sini kita kunci ya. B4 yang ada di subtotal sebelah 3 itu, 3 titik koma kemudian B4. Nah, B4-nya ini kita kunci ya, supaya ya ketika kita tarik nanti dia tidak berubah.
kuncinya adalah bisa menggunakan F4 atau FN F4 tergantung komputernya ya, atau bisa juga kita manual pakai dolar ya, untuk supaya tidak berubah aja itu. Nah itu caranya. Nah tinggal kita tarik aja, kita tarik ya, kita tarik sampai ke bawah, insya Allah pasti berhasil. Oke, nah di sini sebenarnya sudah bagus, ini sudah dinamis banget. Nah bagaimana caranya kok bisa subtotal itu bisa membentuk angka 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya, sesuai keinginan kita ya, sesuai urutan. Nah subtotal ini menggunakan konta, dimana dia menghitung jumlah kolom yang terisi. Nah misalnya itu Balmond, dia nomor 2 karena dia menghitung dari B4 dan B5, B4 dan B5. Nah itu dia menghitung ya, menghitung jumlah kolomnya itu ya. Nah begitu seterusnya sampai ke 10, dia menghitung dari B4 sampai B13, maka dia menghasilkan angka 10. Kemudian jika kita filter, nah ini kita coba ya, kita filter menggunakan, misalnya saya ingin menampilkan 11 ya, kelas 11. Nah di sini tetap nomornya 1, 2, 3, kemudian yang ditampilkan juga kelas 11. Oke, jadi bagus ya nomornya ya, nggak acak-acakan seperti tadi. Kita coba tampilkan langsung 2 ya, 11 dan 12 kita coba. Nah di sini 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jadi walaupun kita filter, dia angka dari nomornya itu tetap bagus, tetap urutan. Oke. Nah jika kita ingin menampilkan, jika kita hapus nih, misalnya kita hapus nih Lailanya ini, apa yang akan terjadi? Ternyata nomornya tetap berurutan. Nah disinilah dia bagusnya dari rumus ini ya, walaupun kita filter, walaupun kita hapus, dia akan tetap mengurutkan sesuai dengan urutannya ya. Oke, sampai di sini dulu rumus dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan rumus-rumus Excel yang lainnya, atau bukan cuma Excel ya, tapi Word juga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe Bung Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.